Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao, Xuan Hua dan Liu Feiyan, atau bahkan Yuande, adalah batu ujian terbaik untuk mengujinya. Selain itu, Yunxiao percaya bahwa jika Yu Shengfeng tidak dapat lulus ujian, Lu Chongzi tidak akan ragu untuk memobilisasi pasukannya dan membunuhnya langsung di jurang surgawi. Karena Anda sudah mengambil keputusan, Tuan, tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan apa-apa lagi, aku akan pergi sekarang, kata Lu Chongzi. Setelah mereka pergi, Yunxiao berkata, Daren benar-benar ingin pergi dan memamerkan keahlianmu. Haha. Aku mengenal Lu Chongzi dengan sangat baik, Yu Shengfeng tertawa, jika saya tidak menunjukkan kepadanya kekuatan yang dia takuti, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah, lebih baik membiarkan aku mengetuk gunung untuk menakut-nakuti harimau, memukuli anjing untuk menggertak tuannya, sehingga dia tidak berani bertindak gegabah di masa depan. Yunxiao sedikit tidak senang, Xuan Hua memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, jadi dia sangat tidak senang dibandingkan dengan anjing seperti ini, tidak peduli apa, saya berharap Yang Mulia akan menunjukkan belas kasihan dan tidak menyakiti Xuan Hua. Yu Shengfeng berkata, jangan khawatir, meskipun anak itu sembrono, dia juga ahli yang luar biasa, dia tidak sederhana, selain itu, bakat itu langka, dan saya ingin membawanya di bawah sayap saya di masa depan, kali ini, aku hanya akan memperlakukannya sebagai pelajaran untuknya. Guru tidak perlu melakukannya secara pribadi, kata Bo Yuking, serahkan saja Xuan Hua padaku. Yu Shengfeng mengangguk, ya, kita tidak harus berpegang pada satu pola, kami akan bertindak sesuai dengan keadaan. Tuanku, Yunxiao bertanya, apakah Anda benar-benar memurnikan sisa jiwa Yu Yixian dan menyucikan tubuh Anda? Petik 2. Mata Yu Shengfeng berkedip sambil tersenyum saat dia menatap Yunxiao dan berkata, bagaimana menurutmu? Rune terus berkedip di mata Yunxiao, berubah tak terduga, membuat orang merasa seolah-olah mereka telah benar-benar terlihat, bahkan Yu Shengfeng diam-diam terkejut. Itu sempurna. Yunxiao menarik kembali sihir matanya dan tersenyum, saya telah melengkapi tubuh fisik saya. Faktanya, selain pengamatan mata spiritualnya yang menakjubkan, dia sendiri juga telah membuka ketujuh gerbang dan hanya selangkah lagi untuk menguduskan tubuhnya, namun, dia jelas merasakan sedikit tekanan di depan tubuh Chu Shengfeng. Hahaha, Yu Shengfeng tertawa terbahak-bahak, jelas bahwa dia telah menyempurnakan sisa jiwa Yu Yixian. Selamat, tuanku, kata Yunxiao, dan saya dapat melihat bahwa basis kultivasi saudara Yu Qing juga tak terduga, tampaknya Anda telah sepenuhnya mengendalikan Aegirin dan menerobos belenggu seni bela diri. Petik 2. Ekspresi suram Bo Yuking akhirnya membaik, saya belum sepenuhnya mengendalikannya, tetapi pada dasarnya saya dapat menstabilkannya tanpa bertindak, ini semua berkat Tuan. Selamat, kata Yunxiao sambil tersenyum, selamat. Dia mengalihkan pandangannya ke pria berjubah hitam itu dan berkata, bolehkah saya tahu apakah teman ini adalah Ying Luo? Yu Shengfeng tertawa, apakah kamu tidak memiliki murid mata bulan? Tidak bisakah kamu melihat melalui penyamarannya? Yunxiao tersenyum kecut, teman Anda memang luar biasa, memang tidak banyak hal di dunia ini yang tidak bisa aku lihat, tapi aku tidak bisa melihat melalui penyamaranmu sama sekali. Pria berjubah hitam itu tetap tidak tergerak dan berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia tidak ada. Karena dia tidak ingin menunjukkan dirinya, kamu bisa menyimpan rasa ingin tahumu untuk dirimu sendiri, kata Yu Shengfeng. Li Yunxiao, saatnya memenuhi apa yang kamu dan aku katakan saat itu, kan? Saat itu, Si Shengfeng telah menganalisis rahasia tubuh Dewa Sembilan yang Gu Qingqing untuknya dan menyimpulkan bahwa Luo Yunsang dalam masalah, jadi dia telah menawarkan untuk memberinya batu pelangi. Tapi sekarang, salah satu dari dua batu pelangi masih ada di tubuh Yunsang dan berada di bawah kendali Gu Qingqing, sementara yang lainnya ada di jantungnya, menggantikan fungsi jantung yang rusak. Meskipun dia bisa menurunkannya sekarang, itu terlalu berbahaya, dan kekuatannya akan turun banyak jika dia melepas batu pelangi, jadi sangat sulit baginya untuk mengeluarkannya. Yunxiao tidak menahan apapun, jadi dia secara singkat memberitahunya tentang dua batu pelangi.
Yu Shengfeng tercengang saat mendengar ini, dia menatap hatinya dengan linglung beberapa saat sebelum akhirnya berkata, bagaimana kamu menahan kekuatan korosif dari batu pelangi? Bo Yuqing juga mengangkat telinganya untuk mendengarkan, tampak sedikit bersemangat. Itu terkait dengan salah satu kemampuan ilahi dan seni rahasia saya, kata Yun Xiao, maaf saya tidak bisa menjawab Anda. Bo Yuqing kecewa. Yu Shengfeng mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu berkata, kamu berutang batu pelangi padaku, jadi kamu akan membayarku kembali dengan kemampuan ilahi dan teknik rahasia ini, apakah kamu bersedia? Apa? Yun Xiao berpikir sejenak dan bertanya, bisakah aku menggunakan cara lain untuk membalasmu? Petik 2. Tentu saja, Yu Shengfeng tersenyum, beri aku bonekamu dengan iblis es Heart Flame. Yun Xiao tahu bahwa dia sedang berbicara tentang Vajra kecil Kalabash, iblis es Heart Flame ditinggalkan oleh Xiao Hong, dan Vajra kecil Kalabash bisa menggunakannya dengan kekuatan batu pelangi, sekarang batu pelangi telah ditanamkan ke dalam hatinya, meskipun iblis es Heart Flame masih ada di tubuhnya, sangat sulit baginya untuk menggunakannya. Yu Shengfeng adalah pewaris para pelayan iblis, jadi dia tahu segalanya tentang guru iblis seperti punggung tangannya, dia tidak memiliki keraguan dan memberitahu mereka tentang Di Ye dan Xiao Hong, bahkan menyebutkan bahwa Xiao Hong adalah pemimpin aliansi surga. Mendengar ini, Si Shengfeng dan Bo Yuqing sekali lagi tercengang, bahkan Ku Hongyan terkejut. Yun Xiao menemukan bahwa pria berjubah hitam itu tampaknya juga tergerak, dan dia secara tidak sengaja menangkap beberapa fluktuasi emosional. Yu Shengfeng baru sadar setelah sekian lama dan berkata dengan linglung, avatar Raja Iblis telah bergabung dengan batu kembar pelangi, hehe. Master Iblis dibagi menjadi 5 jalan, kata Yun Xiao, mereka ditekan di Gunung Meru, langit berbintang luar, kolam transformasi naga, mata laut timur, dan alam suci. Sekarang, selain tempat pemeteraian iblis di wilayah suci, yang belum dibuka, 4 tempat lainnya semuanya telah dibuka, kematian di Jun di luar angkasa telah membagi esensi iblis di antara orang-orang, dan yang mulia juga telah memperoleh banyak manfaat, segel mata laut timur telah dibuka sejak lama, dan kekuatan master iblis telah hilang dan habis, pada akhirnya, itu diperoleh oleh Di Ye. Adapun keberadaan 2 batu pelangi itu, masih ada beberapa yang tidak diketahui, Di Ye memilikinya, tuanku dan saudaraku Yu Qing memiliki batu pelangi, Yun Sang dan aku memiliki batu pelangi, dan ini yang kedua, lokasi 2 kelompok batu pelangi lainnya masih belum diketahui, apakah Anda tahu keberadaan garis keturunan hamba iblis, tuanku? Faktanya, dia memiliki set lain padanya, yaitu pedang kematian tebasan merah, namun, itu disempurnakan dari batu pelangi asli, bukan salah satu dari 5 pada Master Iblis. Chu Shengfeng berkata, saat itu, Raja Iblis dipotong-potong oleh 5 kuda, itu semua dilakukan oleh kelompok ahli itu, tempat di mana dia ditekan juga sangat misterius, bagaimana nenek moyang saya bisa tahu? Selama bertahun-tahun, mereka hanya berhasil menemukan beberapa bagian. Yun Xiao lupa bahwa dia bisa bertanya kepada Ling Mu di tentang masalah ini, meskipun tidak berbeda dengan mengintip batu pelangi, lebih baik mengumpulkan barang-barang ini terlebih dahulu daripada jatuh ke tangan orang lain. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk meminta Ling Mu di untuk mengumpulkan 2 kelompok batu pelangi lainnya. Tampaknya kunci untuk menghentikan Raja Iblis memulihkan kekuatan penuhnya terletak pada segel di wilayah suci dan batu pelangi yang tersisa, kata Ku Hongyan. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin bagi Raja Iblis untuk memulihkan kekuatannya, dengan kekuatan Di Ye dan Di Jia saat ini, tidak mungkin menemukan semua item yang tersisa kecuali mereka bergabung menjadi satu, jika tidak, selama mereka saling mengendalikan, tidak mungkin untuk memulihkan kekuatan mereka, itu sebabnya saya pikir kuncinya adalah tidak membiarkan salah satu dari mereka ditelan. Yu Shengfeng berkata, kamu benar, meskipun avatar ini sangat berbahaya, kemungkinan mereka tumbuh besar tidak tinggi, setidaknya, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu sekarang, karena kamu tidak bisa memberiku kemampuan ilahi atau batu pelangi, lalu bagaimana dengan artefak Sein di tanganmu? Yun Xiao tersenyum kecut, Tuhanku, Anda pasti bercanda, kamu tidak berpikir untuk mengambil artefak suciku, kan? Apakah Anda pikir saya akan memberikannya kepada Anda? Petik 2. Jelas tidak, kata Yu Shengfeng, selain itu, artefak Sein memiliki gurunya sendiri, saya tidak banyak berguna untuk mereka, kalau begitu,
hanya ada satu hal yang bisa aku terima, dan itu adalah membawaku ke tanah yang disegel. Dia menatap Yun Xiao, dan matanya bersinar dengan cahaya terang yang sepertinya bisa melihat melalui hatinya. Wajah Yun Xiao berkedip, tempat yang disegel, secara alami adalah tempat di mana Tuan Iblis Pu disegel, dia adalah iblis besar yang lengkap, keberadaan sekuat seorang kaisar. Saat itu, jika Kaisar Raja Iblis tidak membaginya, akhir dari perang penyegelan iblis akan sulit untuk dikatakan, mungkin alam seni bela diri surgawi akan lama diibliskan, dan sejarah akan sepenuhnya ditulis ulang. Hehe, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Yun Xiao menyeka keringat dinginnya dan terkekeh. Wajah Yu Shengfeng dipenuhi dengan amarah saat dia berteriak, Li Yun Xiao, apakah kamu akan mengingkari kata-katamu? Petik 2. Bahkan jika aku mengeluarkan batu pelangi di hatiku dan memberikannya padamu, aku tidak bisa membawamu ke tanah iblis yang disegel, kata Yun Xiao, Anda harus mati karena pemikiran ini. Ku Hongyan juga berkata dengan sungguh-sungguh, tanah iblis yang disegel adalah masalah serius, itu tidak bisa diperlakukan sebagai lelucon, meskipun Raja Iblis Pu itu tidak melakukan kejahatan apapun di masa lalu, dia ditekan selama 100.000 tahun, dan semua orang telah mengumpulkan keluhan, jika dia keluar dari segel, siapa yang bisa memikul tanggung jawab? Yu Shengfeng mencibir, kamu mengatakan begitu banyak hanya untuk mencari alasan untuk tidak menepati janjimu, karena kamu bersedia mengeluarkan batu pelangi, maka ambillah. Jangan katakan bahwa aku tidak masuk akal, ini pilihanmu sendiri. Ku Hongyan sangat marah, niat membunuhnya segera mengembun menjadi es di udara dan dia berkata, jika kamu ingin mengambil hati seseorang, aku khawatir kamu tidak akan bisa menerimanya. Yun Xiao menghentikannya, takut dia akan impulsif, dan berkata, aku bisa memberimu batu pelangi, tapi bukan yang ada di tubuhku, aku akan menemukan batu pelangi berikutnya dan memberikannya kepadamu saat itu. Kapan saatnya tiba? Siapa yang tahu kapan? Apakah kita harus menunggu 1 atau 200 tahun? Bagaimana dengan ini, 3 tahun, beri aku 3 tahun dan aku pasti akan menemukan batu pelangi untukmu. 3 tahun terlalu lama, 3 bulan lebih seperti itu. 3 bulan, apakah Anda pikir Anda sedang mencari batu bulat? Tuanku, Anda bermain dengan saya. Baiklah, karena kamu bertekad untuk menemukannya, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, aku akan memberimu paling lama setengah tahun, jika Anda dapat menemukan batu pelangi dalam waktu setengah tahun, maka janji itu akan dihapuskan, jika kamu tidak dapat menemukannya, bawa aku ke tanah yang disegel. Pada akhirnya, Yu Shengfeng membuang intinya dan menatap Yun Xiao. Meskipun dia benar-benar menginginkan batu pelangi, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tanah yang disegel. Yun Xiao secara alami tahu apa yang dia pikirkan, meski setengah tahun agak singkat, seharusnya tidak sulit untuk menemukan batu pelangi dengan seruling lingmu. Jika tidak berhasil, dia bisa pergi ke Gu Qingqing untuk mendapatkannya kembali, atau dia bisa mengeluarkannya dari tubuhnya. Dia lebih baik mati daripada mengekspos segel pegunungan selatan, konsekuensinya terlalu parah. Baiklah, setengah tahun saat itu. Ya, kata Yun Xiao. Mata Ku Hongyan berkedip karena dingin, dia tidak tahu keberadaan 2 batu pelangi lainnya, jadi dia berpikir dalam hati bahwa dia harus menemukan Luo Yunsang dalam 6 bulan ke depan dan mendapatkan batu pelangi. Saya harap Tuan Muda Yun Xiao dapat menepati janjinya, Yu Shengfeng mencibir, jangan mengecewakan saya lagi. Jangan khawatir, kata Yun Xiao, jika saya tidak dapat menemukan batu pelangi lain dalam setengah tahun, saya akan mengeluarkan yang ada di tubuh saya dan memberikannya kepada Anda. Yu Shengfeng kemudian berkata, itu bagus, masalah ini adalah kesepakatan antara Anda dan saya tidak berniat memaksa Anda, saya harap Anda tidak menyimpan dendam karena masalah ini. Tentu saja, kata Yun Xiao, Tuanku, Anda tampaknya takut saya akan menyimpan dendam terhadap Anda. Dia mengungkapkan senyum main-main. Yu Shengfeng menatapnya dalam-dalam dan berkata, aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, aku benar-benar tidak ingin berhubungan buruk denganmu, terutama saat ini. Saat ini, Yun Xiao tersenyum main-main, jam berapa? Apakah maksudnya kaki Darren tidak stabil di lautan pembentukan jiwa? Bagaimana dengan masa depan? Yu Shengfeng berkata terus terang, aku pasti akan menemukan tanah tersegel Tuan Iblis, mungkin ada konflik di masa depan, bagaimanapun, tubuh fisik saya sekarang sudah lengkap, akan terlalu sulit bagi saya untuk maju lebih jauh,
aku hanya bisa memiliki kesempatan di tanah yang disegel, namun, Lu Chongzi bukanlah orang yang baik, saya khawatir saya tidak akan memiliki energi untuk memikirkan Raja Iblis untuk waktu yang lama, selain itu, kamu akan berubah pikiran di masa depan. Sudut mulut Yu Shengfeng tersenyum, seolah-olah dia sangat percaya diri. Berubah pikiran, Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Chu Shengfeng berkata, saya sudah tahu segalanya tentang 5 gunung awan, jika Anda ingin membunuh Tianxi dan menyelamatkan Ning Keiwei, tidak mungkin tanpa kekuatan yang lebih kuat, saya tidak tahu seberapa kuat lubang pembuangan itu, tetapi itu adalah murid bulan pertama, itu cukup terkenal bahkan di era ketika binatang purba dan roh sejati mendominasi, bisakah kamu menghadapinya dengan kekuatan transendensi ilahimu? Hati Yun Xiao berkedut hebat, murid bulan adalah sesuatu yang tidak ingin dia pikirkan, tetapi dia tidak bisa menyiasatinya, sepertinya itu adalah takdirnya. Di bawah langit ini, katanya, tidak mungkin lubang pembuangan itu. Pulih ke kekuatan puncaknya, masih ada harapan untuk membunuhnya. Yu Shengfeng tertawa, memang ada harapan, itu sangat tipis, Anda tahu ini lebih baik daripada orang lain. Wajah Yun Xiao berubah tidak sedap dipandang, dalam pertempuran 5 gunung awan, Ning Keiwei telah memberitahu Ku Hongyan bahwa lubang pembuangan itu tidak mati dalam pertempuran dengan naga sejati di zaman kuno, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Ku Hongyan bisa merasakan perasaannya, dia dengan lembut meraih tangannya dan memegangnya erat-erat. Dia mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli seberapa sulit jalan di depan, dia bersedia menemaninya. Hati Yun Xiao menghangat, dan dia tersenyum hangat sebagai rasa terima kasih. Keduanya saling memandang dan tersenyum, meskipun mereka masih khawatir, tekanan di hati mereka telah sangat lega. Ya, Yu Shengfeng menatapnya dan berkata, satu-satunya cara untuk mengalahkan yang terakhir adalah pergi ke tanah yang disegel dan mencari aturan tingkat ke-10 dan benar-benar menerobos ke alam ilahi 10 arah. Yang mulia, Yun Xiao berkata dengan dingin, Anda tidak perlu menyemangati saya, metode ini tidak bijaksana, bahkan jika saya mendapatkan aturan 10 arah, kesulitan membunuh lubang pembuangan tidak akan berkurang, saya bebas memutuskan masalah ini. Yu Shengfeng tahu bahwa dia adalah orang yang gigih dan tidak akan berubah pikiran dalam waktu singkat, dia sedikit kecewa dan berkata, maka Anda harus memikirkannya sendiri, ingatlah apa yang Anda janjikan kepada saya hari itu, jika kamu pergi ke tanah yang disegel, kamu harus membawaku bersamamu. Tentu saja aku ingat, kata Yun Xiao, tapi mungkin hari itu tidak akan pernah datang. Yu Shengfeng tersenyum acuh tak acuh, saya telah hidup begitu lama dan mengalami segalanya, perasaan terbesar saya adalah bahwa tidak ada yang mutlak di dunia ini, perubahan terlalu umum. Yun Xiao mengerutkan kening dan tidak tahu harus berkata apa, masalah ultimate memang seperti batu besar yang menekan hatinya. Pada saat ini, dia sudah memasuki alam transendensi ilahi, ketika Ning Keiwei tertidur lagi dan tubuhnya dikendalikan oleh ultimate, dia akan datang untuk menemukannya. Meskipun dia tidak tahu kapan, dia bisa meramalkan bahwa itu tidak akan terlalu lama, apakah dia benar-benar punya cara untuk menghadapinya. Yu Shengfeng melihat keheningannya dan tersenyum, jika kamu membutuhkan bantuan untuk menghadapi yang tertinggi, aku akan dengan senang hati membantumu. Oh, Yun Xiao tampak terkejut, Tuhanku, engkau tidak terlihat seperti orang baik yang suka membantu orang lain untuk bersenang-senang. Yu Shengfeng tertawa, haha, Tuhan ini memang tidak akan melakukan apapun tanpa manfaat, aku sudah berjanji untuk membantumu menghadapi ultimate, jadi kamu harus membantuku berurusan dengan Lu Chongzi, tentu saja, tidak peduli apakah itu Anda atau saya, kita harus menjaga hidup kita tetap aman terlebih dahulu, jika itu mengancam jiwa, kami akan pergi saja. Melawan kepala, tidak hanya terlalu sulit, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya alasan atau posisi untuk berurusan dengannya. Kami hanya mencari keuntungan, dan manfaat adalah alasannya, kata Yu Shengfeng, meskipun ada banyak ahli di dunia saat ini, sebenarnya tidak banyak yang dapat membantu Anda menangani Guiyi, dan kamu tidak ingin melihat lautan pembentukan jiwa yang kacau, kan? Yun Xiao terdiam, dengan kekuatan fisik Yu Shengfeng, itu setara dengan memiliki ahli lain yang telah mencapai puncak kesempurnaan, dan peluangnya untuk berurusan dengan ultimate akan jauh lebih besar. Selain itu, tubuh fisik Yu Shengfeng bukan hanya orang suci,
basis kultivasi dan kekuatannya juga tak terduga. Dia bertanya, lautan formasi jiwa yang kacau. Apa artinya ini? Dengan kekuatanku saat ini, menurutmu siapa yang lebih kuat dan lebih lemah jika aku melawan Lu Chongzi? Yu Shengfeng berkata dengan ekspresi serius. Tentu saja, kata Yun Xiao tanpa ragu-ragu, Lu Chongzi lebih kuat, dan kamu lebih lemah. Dia tiba-tiba berhenti, dan pikirannya bergerak seperti kilat, seolah-olah dia telah mengerti sesuatu. Yu Shengfeng juga melihatnya dan tertawa, hehe, jauh lebih mudah untuk berbicara dengan orang pintar, kamu harus mengerti sekarang. Maksudmu Lu Chongzi mungkin mengambil risiko dan mencoba yang terbaik untuk membunuh tuanku, kata Yun Xiao dengan serius, yang akan menyebabkan turbulensi di lautan pembentukan jiwa. Jika aku bersedia berdiri di sisimu, Lu Chongzi akan semakin takut dan tidak akan berani melakukan gerakan gegabah. Itulah maksudku, Yu Shengfeng memuji. Wajah Yun Xiao berubah tidak sedap dipandang, dia tiba-tiba teringat pada Yang Di, bidak catur yang digunakan Lu Chongzi untuk menjaganya. Apakah Lu Chongzi sudah memikirkan situasi hari ini sebelumnya? Jika itu benar-benar masalahnya, lalu seberapa jauh rencana dan perhitungan tetua lautan formasi jiwa ini? Yu Shengfeng juga orang yang cerdas, dia mengerutkan kening dan berkata, apa, mungkinkah kamu memiliki kelemahan yang bisa dia lawan? Yun Xiao berpikir dalam hati bahwa guru dan murid ini memang orang yang sama, keduanya sangat pintar. Dia mengangguk dan berkata, saya memiliki seorang murid di tangannya, tetapi saya tidak tahu di mana dia berada. Yu Shengfeng berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah, Anda tidak perlu mengungkapkan posisi Anda dengan jelas, Anda hanya perlu menunjukkan bahwa Anda berada di pihak saya pada saat kritis. Adapun muridmu, aku akan menemukan cara untuk membantumu mengetahuinya. Saya hanya bisa menyetujui ini untuk saat ini, kata Yun Xiao, jika nyawa muridku dalam bahaya, aku harus membuat pilihan lain. Baiklah, kata Yu Shengfeng, saya akan memperjelas ini terlebih dahulu. Jika Anda tidak dapat membantu saya, maka saya akan membatalkan masalah lubang pembuangan. Dia tidak mau menderita kerugian apapun. Yun Xiao juga mengerti bahwa itu adalah kesepakatan yang adil, jadi dia setuju. Yu Shengfeng tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sangat bahagia. Sekarang, ikuti aku ke jurang surgawi dan berikan pelajaran kepada hal bodoh itu. Yun Xiao sedang tidak mood untuk melihatnya bertarung dengan Xuan Hua, tetapi Yu Shengfeng sangat antusias, dan dia juga ingin melihat kekuatan tubuh Yin yang ekstrim, jadi, dia segera pergi ke ujung laut bersamanya. Lu Chongzi dan 3 lainnya berdiri diam di ruang gelap gulita. Aku sudah lama menunggumu, Xuan Hua mencibir, saya pikir Anda takut dan melarikan diri. Yu Shengfeng mengerutkan kening, meskipun Anda diperintahkan untuk memprovokasi saya, kata-kata Anda dipenuhi dengan rasa tidak hormat, Anda sedang mencari kematian. Yun Xiao sedikit terkejut, dia merasakan niat membunuh dari Gu Shengfeng, jadi dia segera mengirim transmisi suara kepadanya, menyuruhnya untuk tidak membunuhnya. Yu Shengfeng dengan dingin mendengus. Tuan, kata Bo Yuqing, Anda tidak perlu melakukan apapun tentang sampah semacam ini, biarkan aku merawatnya. Jika kamu bergerak, kakak laki-lakimu tidak akan puas, kata Yu Shengfeng. Pada akhirnya, dia harus memaksa saya untuk bergerak, lebih baik membuatnya sederhana. Semua orang tahu bahwa Lu Chongzi memaksa Chu Shengfeng untuk menunjukkan kekuatannya dalam pertempuran ini. Dia ingin Chu Shengfeng menunjukkan bahwa dia memiliki hak untuk melawannya. Jika dia tidak cukup kuat, apalagi posisi Grand Elder, jurang surgawi ini akan menjadi kuburan Chu Shengfeng. Xuan Hua juga menjadi waspada, dia mengangkat busur bintang yang patah, mencium panah emas, dan menariknya menjadi bulan purnama. Baik kesadaran maupun niat membunuhnya terkunci pada Chu Shengfeng, dan lingkaran niat membunuh mulai berputar di sekitar panah. Ruang di sekitarnya menjadi sedikit kabur karena semua kekuatan berkumpul di panah. Panah itu terlalu berat, dan benar-benar mengeluarkan suara mendengung dan beriak dengan kekuatan senjata. Pada saat yang sama, Xuan Hua juga menyesuaikan frekuensi getarannya dengan dunia ini, ketika semua ritme konsisten. Wah! Panah emas mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga dan langsung menembus udara, menggambar lintasan emas. Rune masih dihancurkan di sepanjang lintasan. Panah ini, murid Yu Shengfeng menyusut dan dia tertawa, haha, Lu Chongzi, kamu telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan panah pemecah iblis setengah jadi. Saya tertawa terbahak-bahak.
Tubuhnya bergetar dan cahaya dingin menembus udara seperti bulan dingin. Kemudian, dia bergerak beberapa kaki ke depan untuk menemui panah pemecah iblis dan mengangkat pedang raksasanya, debu kuno. Raungan naga datang dari pedang, dan bentuk naga yang tak terhitung jumlahnya terbang mengelilingi pedang dan menebas. Ledakan, pedang besar itu mengenai panah anti-sihir secara langsung, membuat suara tajam menusuk telinga, panah itu dipotong menjadi dua secara vertikal. Senyum dingin muncul di mata Yu Shengfeng, pedang di tangannya berputar, dan dia dan pedang itu menghilang dari tempat. Tidak baik, ekspresi Xuan Hua berubah drastis, dan rasa bahaya yang besar melonjak ke dalam hatinya, busur bintang yang patah langsung berubah menjadi pisau dan menebas ke samping. Ledakan, pedang debu kuno menebas dari kehampaan, menekan bilah penghancur bintang seperti gunung, lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya naik, dan batu permata di bilahnya kehilangan kecemerlangannya. Seluruh ruang ditekan oleh pedang itu, Xuan Hua hanya merasa bahwa dia buru-buru memegang pisau dengan kedua tangan, tetapi dia masih tidak tahan dengan kekuatan besar itu, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ledakan, kekuatan pedang akhirnya menekan seperti pisau panas menembus mentega, dan bila penghancur bintang langsung dikirim terbang, Xuan Hua dihantam oleh kekuatan besar, dan dadanya dipatahkan oleh pedang Qi, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit. Yu Shengfeng menang dalam satu gerakan, dan sosoknya melintas saat dia mengejar Xuan Hua, dia mengangkat pedang debu kuno dan menebasnya ke Xuan Hua. Tiba-tiba, lampu merah dengan paksa menembus, Liu Feiyan meraih Xuan Hua dan pada saat yang sama, dia mengguncang pedang panjangnya, mengubahnya menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dalam sekejap, mereka berkumpul menjadi aura pedang dan memblokir di depannya. Ledakan, namun, itu masih tidak bisa memblokir aura pedang seperti surga itu, meskipun aura pedang Liu Feiyan berhasil memanfaatkan momen kesempatan, itu dihancurkan oleh Gu Chen, dan fragmen aura pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Keduanya langsung terpapar kekuatan pedang-pedang raksasa itu, raungan naga bergema di langit saat kekuatan pedang Gu Chen berubah menjadi naga, terbang ke bawah dan berputar-putar di sekitar mereka berdua, kemanapun pedang naga lewat, kehampaan dihancurkan. Liu Feiyan mengarahkan pedang panjangnya dan berteriak, catatan surgawi Wu Hua. Aturan pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rune dan melayang di sekitar pedang, pedang naga segera terhalang seolah-olah dipisahkan oleh penghalang, namun, ia marah dan meraung saat menghancurkan rune, menginjaknya satu persatu. Liu Feiyan tidak berani ceroboh, dia memadatkan pedangnya dan mengguncangnya lagi, semua jenis sinar pedang tersebar ke sisi tubuhnya, membentuk susunan pedang yang seperti air, itu seperti air terjun yang mengalir dari 9 surga, itu melayang di depan tubuhnya. Seperti perisai pedang. Kelopak mata Yu Shengfeng bergerak-gerak, dan kekuatan di tangannya meningkat saat dia menekan. Ledakan, pedang dan perisai tidak dapat menahan kekuatan luar biasa Gu Chen, dan mereka meledak, berubah menjadi cahaya bintang dan menyebar. Namun, Liu Feiyan telah memanfaatkan cukup waktu untuk melarikan diri bersama Xuan Hua, setelah beberapa kilatan, dia kembali ke Lu Chongzi. Yu Shengfeng tidak mengejar dan menyerang, tetapi memuji, kamu telah mengembangkan kecemerlangan catatan surgawi ini dengan sempurna dan dapat melakukan sesuka hatimu, ini sangat jarang. Liu Feiyan mengerutkan kening, langkah ini diajarkan kepadanya oleh Lu Chongzi, jadi sepertinya dia kemungkinan besar diajari oleh Chu Shengfeng. Kau menyanjungku, katanya acuh tak acuh, setelah itu, dia mulai peduli dengan luka Xuan Hua. Jantung Xuan Hua terus berdarah saat pedang Qi memotong tubuhnya, mematahkan sejumlah besar meridian dan melukai organ dalamnya, bahkan jika kekuatannya luar biasa dan dia memasuki alam suci, dia tidak bisa menahan luka seperti itu dan terus memuntahkan darah. Saya baik-baik saja, katanya. Xuan Hua dengan paksa bertahan, setelah minum beberapa pil obat untuk menghentikan penyebaran luka-lukanya, dia berdiri di sana dan mulai mengatur pernapasannya. Yu Shengfeng menyingkirkan debu kuno dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia memandang Lu Chongzi dengan ekspresi dingin dan sombong dan berkata, muridku, kamu mengirim seorang anak kecil untuk bermain dengan tuanmu, apakah ini sangat tidak menghormati tuanmu? Haruskah aku mengajarimu bagaimana berperilaku? Lu Chongzi menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Xuan Hua yang tidak masuk akal, murid ini tidak mendisiplinkannya dengan baik, saya pasti akan mengajarinya dengan baik ketika saya kembali.
menurutmu hanya itu yang perlu kamu lakukan. Ekspresi Yu Shengfeng dingin dan mengejek, seolah-olah dia ingin memaksa Lu Chongzi untuk membuat beberapa kompromi. Lu Chongzi secara alami tidak akan menyerah, dia terkekeh dan berkata, Xuan Hua tidak masuk akal dan telah menerima pelajaran yang pantas dia dapatkan, guru seharusnya tidak terganggu olehnya, dan aku telah melihat kekuatanmu, Tuan, kamu memang telah menyucikan tubuhmu, dan aku sangat bahagia. Yu Shengfeng berkata dengan dingin, kekuatan guru telah membuatmu bahagia, lalu bisakah peningkatan murid selama bertahun-tahun juga mengejutkan guru? Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kami bertemu, sebagai seorang master, inilah saatnya bagi saya untuk menguji pencapaian murid saya. Lu Chongzi merasakan niat membunuh Chu Shengfeng datang padanya, dia sepertinya telah merencanakannya, dia tersenyum dan mundur 3 langkah, kemudian, dia mengambil 2 langkah kecil ke kiri, niat membunuh menghilang. Murid Yu Shengfeng menyusut dan menembakkan 2 sinar cahaya dingin. Langkah Lu Chongzi tampaknya sangat santai, tetapi pada kenyataannya, mereka mengandung pemahaman yang sangat tinggi tentang Dao Surgawi, dia mendengus dingin, maju selangkah, lalu mendekat. Lu Chongzi maju selangkah dan kemudian bergerak 3 langkah ke samping untuk menghindari cahaya tajam, dia tersenyum dan berkata, jika Shizun merasa bahwa Xuan Hua tidak cukup untuk melakukan pemanasan, lalu bagaimana kalau membiarkan Tuan Yuan De menemani Shizun untuk berlatih? Tuan Yuan De juga seorang pembudidaya iblis, jadi dia dapat dianggap memiliki garis keturunan yang sama dengan tuannya. Ekspresi Yuan De sedingin es, dan tatapannya tidak pernah meninggalkan Chu Shengfeng. Ketika dia mendengar kata-kata Lu Chongzi, cahaya hitam menyala, dan dia langsung berteleportasi di depan Chu Shengfeng, tanpa mengatakan apa-apa, dia membentuk segel dengan kedua tangan dan menamparnya ke arah kepala Chu Shengfeng. Kamu kasar. Yu Shengfeng sangat marah dan langsung menyerang kepalanya, ini terlalu kasar. Cahaya pedang Guchen tiba-tiba naik dan menyapu langit seperti pita warna-warni, dengan suara, Hong, itu membelah segel, cahaya pedang mengikuti momentum dan langsung membelah Yuan De menjadi 2. Namun, sosok Yuan De yang terbelah perlahan menjadi samar, dan itu hanya bayangan. Yu Shengfeng mencibir dengan jijik dan mengayunkan pedangnya ke kiri, langsung membelah kehampaan, bola energi iblis keluar darinya dan berubah menjadi tubuh asli Yuan De, ekspresinya dingin saat dia menamparkan. Ledakan. Yu Shengfeng berbalik dan meletakkan pedangnya secara horizontal di depannya, telapak tangan iblis mengenai pedang, menyebabkan suara keras dan cincin kekuatan iblis menyebar. Seorang pembudidaya iblis berani kurang ajar di depanku. Pedang Guchen bergetar, dan suara pedang itu langsung menjadi melengking, naga giok yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menyerang Yuan De. Apa? Yuan De kaget, jaraknya terlalu dekat, dan dia tidak bisa menghindar tepat waktu, dia hanya bisa berteriak keras dan membuat segel tangan dengan satu tangan, lapisan cahaya iblis menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi perisai cahaya yang padat, seluruh tubuhnya ditempatkan di dalamnya, dan dia menjadi linglung. Ledakan. Garis-garis pedang naga Qi melintasi langit seperti kereta perang dan bergemuruh ke penghalang cahaya, tetapi mereka benar-benar dimakan oleh Qi iblis. Kemudian, penghalang cahaya melintas dan mengembun menjadi bola kecil yang muncul di telapak tangan Yuan De. Dia membalik tangannya dan menamparnya, dia berteriak, ledakan iblis. Fluktuasi menyebar dari bola cahaya, dan Yu Shengfeng segera tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik, dia melangkah mundur dengan kaki kanannya, dan kekuatan langit dan bumi tiba-tiba berubah, ruang terjepit di antara keduanya, membentuk penghalang alami. Namun, saat bola cahaya hitam meledak, seluruh kehampaan langsung hancur, kekuatan iblis yang tak ada habisnya bergulir dan bergegas menuju Chu Shengfeng, memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, Qi iblis yang memenuhi langit menyebar dan berubah menjadi kabut iblis yang menelannya. Mata Yun Xiao berkedip dengan cahaya hitam saat dia melihat melalui kabut iblis. Yu Shengfeng ada di dalamnya, memegang pedang di satu tangan dan melakukan gerakan mantra dengan tangan lainnya. Kabut iblis yang memenuhi langit berubah menjadi bentuk ganas yang tak terhitung jumlahnya, yang mulai menggigit dan merobek musuh. Yu Shengfeng mencibir dan meraih udara dengan tangan kirinya, kuas ilahi Mali yang turun dan menyerap semua Qi iblis di langit, kuas dan tinta jatuh dan melukis ribuan pasukan dan kuda berlari kencang. Segera, gelombang niat membunuh bangkit, kuda lapis baja emas menginjak-injak semua bentuk ganas dan membunuh jalan keluar dari kabut iblis.
Setelah Yuan De melepaskan ledakan iblis dengan telapak tangannya, dia dengan cepat membuat segel tangan, dan simbol iblis yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tubuhnya. Tiba-tiba, raungan keras datang dari dalam tubuhnya terus mengembang, tumbuh beberapa kali di udara, dia seperti iblis sejati, dengan tanduk iblis di kepalanya dan cahaya ganas keluar dari matanya, dia membalikkan tangannya dan membentuk segel. Ledakan, kabut iblis membubarkan tentara, dan sosok Yu Shengfeng muncul dalam sekejap, dia mengangkat tangan kanannya, dan rantai besi hitam bolak-balik di telapak tangannya, dia membentuk formasi di udara, meliputi radius beberapa ribu kaki. Mengambil, Yu Shengfeng membentuk segel dengan satu tangan, matanya dipenuhi ejekan. Rantai besi hitam pekat bolak-balik dengan suara, hua-hua, itu langsung berkontraksi dan mengikat erat tubuh besar Yuan De. Aura besar di sekitar tubuh Yuan De benar-benar menghilang, dan seolah-olah kehampaan telah tenang, bahkan lebih dari setengah niat membunuhnya telah menghilang. Apa? Xuan Hua terkejut, apa yang terjadi? Petik 2. Mata Liu Feiyan juga dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam, Yuan De memelototinya dan tampak berjuang beberapa kali, tetapi dia sangat lemah dan tidak bisa melepaskan diri dari rantai. Kunci esensi iblis. Lu Chongzi berseru. Mata Yun Xiao berkedip, kunci esensi iblis ini awalnya miliknya, tetapi direnggut kembali oleh Hu Shengfeng dalam pertempuran terakhir, itu memang senjata yang sangat ampuh melawan pembudidaya iblis, dan bisa langsung menyegel kekuatan esensi iblis. Yu Shengfeng mencibir, muridku yang baik, apakah ingatanmu buruk atau apakah kamu sengaja mengirim benda bodoh ini ke kematiannya? Bukankah bermain seni iblis di depan tuannya hanya mencari kematian? Lampu hijau muncul di tangan Yu Shengfeng dan berubah menjadi roda dunia bawah, dia mengangkatnya di atas kepalanya dan langsung memproyeksikan susunan besar di kehampaan, rune pada susunan berguling dan berputar seperti roda. Yun Xiao tercengang, itu tidak lain adalah susunan roda gelap surga ibu kota kecil, hukum susunan paling tajam di antara semua hukum langit dan bumi, karena susunan inilah roda dunia bawah hijau bisa memotong segalanya. Mati. Yu Shengfeng dengan dingin mendengus, roda gelap di tangannya berkedip dengan lampu hijau, barisan besar di langit menebas, membuat suara mendesis saat menembus langit. Ah! Liu Feiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget dan menutupi bibir merahnya karena terkejut. Tubuh spiritual raksasa Yuan De langsung diiris menjadi dua oleh formasi roda gelap surga ibu kota kecil. Murid Yun Xiao menyempit saat dia melihat dua bagian tubuh yang dipotong menjadi dua, berubah menjadi bentuk asli energi iblis dan menghilang seperti kembang api. Yu Shengfeng juga langsung merasa ada yang tidak beres, firasat buruk muncul di hatinya, dia dengan cepat melihat tubuh Yuan De menghilang dan kunci esensi iblis jatuh dari langit. Setelah roh raksasa itu bubar, tubuh asli Yuan De muncul, rantai logam jatuh ke tangan kirinya, dan tangan kanannya terus membentuk segel, menjadi semakin cepat. Hualala! Kunci esensi iblis terbang keluar dari tangannya dan membungkus dirinya di sekitar tubuh Yu Shengfeng. Dalam keterkejutannya, Yu Shengfeng sepertinya lupa untuk dodge dan diikat seperti pangsit nasi. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang. Hehe, Tuan terlalu ceroboh. Kunci esensi iblis adalah item ilahi yang diciptakan oleh nenek moyang kita untuk menahan teknik iblis, kata Lu Chongzi dengan sombong, hanya ada satu di dunia. Tetapi yang lebih berharga dari kunci esensi iblis adalah data penelitian puluhan ribu tahun, guru secara membabi buta percaya pada kekuatan kunci mana ini, sementara saya percaya pada hasil penelitian yang bijaksana dan cerdas yang tak terhitung jumlahnya. Yu Shengfeng mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak pernah menghentikan penelitianku tentang budidaya iblis dan budidaya anti-iblis, lanjut Lu Chongzi, meskipun panah anti-iblis yang saya buat jauh lebih rendah dari kunci esensi iblis ini, mereka telah membantu saya menemukan cara untuk menghadapinya. Yu Shengfeng memuji, aku tidak salah menilaimu, meskipun aku takut padamu, aku tidak bisa tidak mengagumimu, pada saat yang sama, saya juga bangga pada Anda, bagaimanapun, kamu adalah muridku. Tuan, Anda sangat tak kenal takut sekarang, kurasa kunci esensi iblis ini tidak bisa menjebakmu lagi, kata Lu Chongzi. Yu Shengfeng tertawa dingin, tubuhnya bergetar, dan cahaya roda dunia bawah berkedip, dengan suara, pak, kunci esensi iblis dipotong menjadi dua, dia meraihnya dan menyimpannya. Seluruh kehampaan sunyi, setelah menyingkirkan kunci esensi iblis,
Chu Shengfeng sepertinya tidak ingin bertarung lagi, dia menyingkirkan pedang debu kuno dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Lu Chongzi melihat bahwa Chu Shengfeng telah kehilangan keinginannya untuk bertarung dan tersenyum. Apa pendapat Si Zun tentang Yuan De? Apakah Si Zun masih ingin memeriksa kultivasi murid ini selama ini? Itu benar, kata Yu Shengfeng acuh tak acuh, dia adalah bakat langka di lautan pembentukan jiwa, dia menjadi makhluk ilahi melalui kultivasi iblis, adapun Anda, agar orang seperti itu bersedia berada di bawah Anda, dapat dilihat bahwa Anda kuat, saya sudah bisa meramalkannya. Petik 2. Terima kasih atas persetujuan Anda, Tuan, saya sangat senang, kata Lu Chongzi dengan hormat. Yu Shengfeng mendengus dan menjentikkan lengan bajunya, berbalik, ayo pergi, katanya. Yun Xiao tahu bahwa ujian guru dan murid telah berakhir, dan mereka berdua telah mengenali kekuatan satu sama lain, tetapi itu hanya awal dari perjuangan internal di lautan pembentukan jiwa. Tiba-tiba, mata Yuan De beralih ke Yun Xiao dan dia berteriak, kamu tidak diizinkan pergi. Yun Xiao mengerutkan kening saat dia merasakan niat membunuh dan niat bertarung dari Yuan De. Dia tahu bahwa Yuan De ingin membalas dendam atas apa yang terjadi di sumur iblis kuno, tetapi dia tidak berniat bertarung, bahkan sebagai wakil presiden, Anda tidak memiliki hak untuk memaksa penatua kehormatan untuk tinggal atau pergi. Apakah aturan lautan pembentukan jiwa telah diubah? Petik 2. Ini bukan perintah untuk memaksamu, ini adalah dendam pribadi antara Anda dan saya, itu tidak ada hubungannya dengan posisi di lautan pembentukan jiwa. Yuan De berkata dengan dingin. Dendam pribadi. Dendam pribadi apa yang saya miliki dengan Tuan Yuan De? Yun Xiao berpura-pura bodoh. Yuan De mencibir, Gu Fei Yang, untuk berpikir bahwa Anda adalah penguasa bela diri yang bergelar dan tetua kehormatan, apakah ada gunanya berpura-pura bodoh seperti ini? Petik 2. Wajah Yun Xiao memerah ketika dia mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dan kemudian dia berkata, baiklah, apakah kamu mengacu pada konflik di sumur iblis kuno? Lalu saya bertanya-tanya bagaimana Tuan Yuan De ingin menyelesaikan ini. Ketika Yu Shengfeng mendengar kata-kata, sumur iblis kuno, ekspresinya berubah, tetapi dia dengan cepat kembali normal dan menyaksikan pertarungan antara Yuan De dan Yun Xiao dengan penuh minat. Tentu saja, aku akan menyelesaikannya dengan seni bela diri, dan aku tidak akan beristirahat sampai aku mati. Yuan De berkata dengan dingin. Bertarung sampai mati. Yun Xiao terkejut, dan matanya menjadi dingin saat dia berkata, Tuan Yuan De ingin membunuhku. Yuan De mendengus, jika Anda memohon belas kasihan, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi, bagaimanapun, Anda adalah tetua kehormatan dari lautan formasi jiwa, aku masih harus menunjukkan belas kasihan. Saya mengerti, aku hanya ingin bertanya, Yun Xiao mengangguk, akankah lautan pembentukan jiwa peduli dengan dendam pribadi ini? Petik 2. Yun Xiao berkedip dan menatap Yuan De, lalu ke Lu Chongzi. Yuan De buru-buru berkata, tentu saja kita harus menyelesaikan dendam pribadi kita sendiri, mengapa lautan pembentukan jiwa peduli tentang itu? Jika lautan formasi jiwa harus peduli dengan urusan pribadi setiap tetua, bisakah lautan formasi jiwa masih beroperasi? Petik 2. Begitukah? Tanya Yun Xiao, lalu, akankah kepala suku membantu Yuan De? Kamu tidak akan menggunakan kekuatan lautan formasi jiwa untuk membantunya. Lu Chongzi berpikir sejenak dan berkata, aku benar-benar tidak ingin kalian berdua bertarung, tetapi jika Anda harus bertarung, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kekuatan lautan pembentukan jiwa secara alami tidak dapat digunakan untuk urusan pribadi. Yun Xiao mencibir dan mengangguk, matanya berkedip dengan niat membunuh saat dia berkata, jika itu masalahnya, maka itu yang terbaik. Lu Chongzi mengerutkan kening ketika mendengar itu, dia sepertinya telah merasakan ada sesuatu yang salah. Sebagai tetua kehormatan lautan pembentukan jiwa, saya secara alami tidak akan menyalahgunakan kekuatan saya untuk keuntungan pribadi, kata Yun Xiao, jadi, saya hanya bisa meminta beberapa teman baik untuk membantu saya menyelesaikan dendam pribadi ini. Ku Hongyan mencibir di sisinya, niat pedang berkedip di tubuhnya saat dia juga menatap Yuan De dengan mata dingin. Yuan De terkejut dan berkata, kamu ingin bertarung 2 lawan 1. Gu Fei Yang, kamu adalah penguasa bela diri bergelar, apakah kamu masih memiliki martabat sebagai seorang pejuang? Yun Xiao menggelengkan kepalanya, engkau salah, tuanku, ini bukan 2 lawan 1, dia memandang Yu Shengfeng dan berkata,
Tuan, Anda dan saya dapat dianggap memiliki hubungan yang cukup baik, bisakah Anda mengulurkan tangan? Ekspresi Yuan De dan Lu Chongzi berubah. Hahaha, hahaha. Yu Shengfeng tertawa dan berkata, menindas junior ini akan merusak reputasi saya, biarkan Yu Qing membantumu. Wajah Bo Yu Qing gelap dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, terlihat sangat menyeramkan, tetapi Yun Xiao tahu bahwa karena Aegirin karakter dan temperamennya menjadi begitu gelap. Bo Yu Qing mengungkapkan senyum sinis dan berkata, aku akan sangat senang. Dia mengambil beberapa langkah di udara dan datang ke sisi Yun Xiao, menatap Yuan De dengan ekspresi mengejek. Yuan De tidak tahan lagi, Yun Xiao dan Bo Yu Qing mudah dihadapi, karena mereka hanya berada di alam transendensi ilahi, dia pikir akan mudah untuk membunuh mereka. Namun, Ku Hongyan berada di ranah yang sama dengannya, dan dia telah mengkonsumsi banyak Yuan Qi dalam pertempuran barusan, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Ku Hongyan sendirian, apalagi mereka bertiga bekerja sama, peluang menang mendekati nol. Ekspresi Yuan De suram dan tidak pasti, setelah beberapa lama, dia dengan marah menegur, baiklah, Gu Feiyang, kamu menang, aku akan membalas dendam denganmu lain kali. Dia tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dan hendak pergi dengan marah. Lain kali, apakah otak Tuan Yuan De rusak karena mengolah teknik iblis? Setelah memprovokasi Tuan muda ini, kamu ingin pergi begitu saja. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dan sudut mulutnya berubah menjadi cibiran, matanya berubah menjadi bulan darah saat dia menatap pria itu dan berteriak, Tian Ke. Yuan De terkejut, kekuatan mata sepertinya ingin menembus tubuhnya dan melihatnya luar dalam, perasaan ini sangat mengerikan, dan dia dengan marah menegur, Tuan ini ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Sosoknya langsung berubah menjadi bola ki iblis dan hendak bubar di kehampaan. Namun, ruang bergetar beberapa kali, dan ki iblis tidak menghilang, sebaliknya, itu mengembun menjadi tubuh asli Yuan De lagi, dan dia tidak bisa lagi melarikan diri. Apa? Yuan De terkejut, hanya untuk menemukan bahwa murid bulan Yun Xiao telah mengunci kehampaan, tidak peduli bagaimana dia hancur, dia akan tetap berada di bawah dunia ini, kecuali dia bisa mematahkan mantra murid terlebih dahulu. Saatnya menutup pintu dan memukuli anjing, pergi. Yun Xiao menyeringai mengerikan, dan mereka bertiga tiba-tiba menghilang dari tempat mereka berada. Yuan De terkejut sekaligus marah, namun, pada saat ragu-ragu, pedang Qi muncul dari udara tipis di depannya dan menusuk langsung ke jantungnya. Pedang itu berkedip dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang seperti bintang, itu adalah pedang Zixiao. Yuan De buru-buru mundur selangkah dan bertepuk tangan. Ledakan. Dalam satu gerakan, ia bentrok dengan pedang awan ungu, menciptakan pusaran air. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya yang tidak normal datang dari belakangnya. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru mengeluarkan tangan dan meraih tombak panjang di udara, menusuknya di belakangnya. Ledakan. Tombak itu menembus hujan dan angin pedang ratapan Bo Yu Qing, menyebarkan niat pedang. Ekspresi Lu Chongzi berubah tidak sedap dipandang, Yuan De pasti akan kalah, tetapi dia tidak punya alasan untuk membantunya kecuali melihatnya dipukuli. Kelopak matanya tiba-tiba berkedut saat dia menemukan bahwa gunung kecil 6 warna telah muncul di atas Yuan De dan tiba-tiba turun. Jantungnya berkedut entah kenapa, meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, intuisi naluriahnya membuatnya merasakan bahaya yang tidak biasa, dia berseru, Yuan De, hati-hati. Tidak perlu baginya untuk mengingatkannya, karena Yuan De sudah merasakan bahayanya, saat gunung kecil itu muncul, seluruh ruang mulai menekuk, dan semua lereng dengan cepat berputar saat gunung turun. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Apa-apaan ini? Yuan De melompat kaget, ruang itu berputar pada sudut yang tak terbayangkan, hampir merobek tubuhnya, bisa dibayangkan betapa anehnya bobot gunung itu. Hati Yu Shengfeng juga sangat terguncang, dia secara alami telah melihat kekuatan senjata tingkat yang mendalam ini, tetapi pada saat itu hanya cahaya 5 warna, sekarang, tampaknya telah disempurnakan ke tingkat berikutnya, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya 6 warna. Sebelum gunung mendarat di tubuhnya, tekanannya sudah mengubahnya menjadi iblis, ki iblis tak berujung menyebar seperti asap, dan seluruh tubuhnya benar-benar berubah bentuk. Mungkinkah itu senjata suci? Pikiran itu muncul di benak Yuan De, hampir semua orang di dunia tahu bahwa Yun Xiao memiliki artefak suci, tetapi begitu pikiran itu muncul di benaknya,
dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jika benda itu memukulnya, dia akan mati atau lumpuh. Ah! Dia meraung keras, dan ki iblis di tubuhnya tiba-tiba naik ke ekstrim dan menyembur keluar dengan gila-gilaan, itu seperti api hitam yang menyala di sekujur tubuhnya. Tombak panjang itu tiba-tiba ditarik dan menyapu dalam lingkaran di udara, mengguncang Ku Hongyan dan Bu Yuqing, kemudian, itu merobek ruang yang terdistorsi dengan kekuatan besar dan bergegas keluar dari tekanan puncak surgawi Tusita. Begitu dia menjauh dari tekanan, sambaran petir yang mengejutkan jatuh dari langit seperti naga petir dari 9 surga, itu bercampur dengan jejak ungu dan menghancurkan dunia. Bum bum bum, sambaran petir hijau itu menyambar bagian atas kepala Yuan De dan memasuki tubuhnya melalui kepalanya, tubuh iblisnya langsung membengkak dan meledak dengan keras. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan ki iblis hitam menyebar seperti ular kecil. Salah satu lampu hitam menyala, dan tubuh asli Yuan De muncul beberapa ribu kaki jauhnya, dia memuntahkan beberapa suap darah dan wajahnya pucat seperti kertas. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, begitu dia muncul, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Yun Xiao melihatnya menghilang ke dalam kehampaan, dan arah di mana dia melarikan diri adalah sumur iblis kuno, di ujung celah, di luar kekuatan dunia iblis, adalah tempat terbaik baginya untuk memulihkan diri. Haha, luar biasa, luar biasa. Yu Shengfeng bertepuk tangan dan tertawa, dia berbalik dan menatap Lu Chongzi, yang memiliki ekspresi muram, dan berkata, muridku tersayang, apa pendapatmu tentang pertempuran ini? Lu Chongzi tertawa canggung dan berkata, sungguh luar biasa, saya ingin tahu senjata tingkat mendalam seperti apa yang digunakan Fei Yang barusan, ini sangat mengejutkan. Itu hanya hal kecil, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu hanya hal kecil. Hehe, jadi itu hanya hal kecil. Lu Chongzi menjawab dengan senyum palsu, tetapi matanya sangat dingin. Yu Shengfeng tertawa, ayo, haha, suasana hatiku sedang baik, mari minum dan bicara dengan hati kita sepuasnya. Yun Xiao tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Chongzi, Tuan Yuan De terlalu picik, saya berharap kepala suku itu bisa membimbingnya, aku akan pergi dulu. Dia tidak berani sepenuhnya merobek hubungannya dengan Lu Chongzi, Yuan De adalah orang yang baru saja menyebabkan masalah, jadi dia harus memberi pelajaran kepada Lu Chongzi. Itu juga merupakan peringatan bagi Lu Chongzi bahwa jika dia berani menyentuh Yang dia akan bergabung dengan Chu Shengfeng, dan situasinya akan cukup untuk membuatnya kewalahan, seorang master mantra. Wajah Lu Chongzi sangat suram, setelah melihat mereka pergi, dia berdiri di langit dengan linglung dan tidak bergerak. Xuan Hua dan Liu Feiyan juga terkejut, mereka belum pernah melihat Lu Chongzi seperti ini. Di dalam hati mereka, Lu Chongzi selalu terlihat tenang dan melihat segalanya, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dia kendalikan, tapi sekarang, sepertinya dia telah kehilangan kendali. Dalam kehampaan yang tak terbatas, Yu Shengfeng dan yang lainnya terbang perlahan. Yun Xiao memperhatikan bahwa pria berjubah hitam itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan bahkan tidak ada fluktuasi energi primordial, dia mengikuti di belakang Chu Shengfeng seperti bayangan, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit untuk percaya bahwa pria ini ada. Tuanku, Yun Xiao tiba-tiba bertanya, apakah Anda akan pergi ke sumur iblis kuno? Petik 2. Ini karena mereka tidak menuju Pulau Dewa Warlock, sebaliknya, mereka terbang di sepanjang ujung laut. Oh, Yu Shengfeng mengungkapkan senyum dingin dan berkata, apakah sumur iblis kuno benar-benar retakan itu? Yun Xiao sepertinya telah mendengar sesuatu, dia merenung dan berkata, mungkinkah yang disebut lalat Chaung Reef telah ada ratusan tahun yang lalu? Yu Shengfeng mengangguk dan berkata, aku menuju ke arah retakan yang mengarah ke dunia iblis di jurang langit, saya pernah mendengar tentang sumur iblis kuno, saya curiga bahwa retakan itu telah meluas dan dimodifikasi oleh Lu Chongzi untuk membentuk apa yang disebut sumur iblis kuno, sekarang setelah Anda mengatakannya, kemungkinan besar memang demikian. Retakan ini sudah ada sejak lama. Yun Xiao bertanya dengan heran, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Petik 2. Yu Shengfeng mencibir, saya satu-satunya yang tahu tentang ini selama ratusan tahun, Lu Chongzi mengetahuinya kemudian, dia mengkhianati tuannya dan menghancurkan leluhurnya, retakan ini juga menjadi salah satu alasannya. Bertarung, apakah dia juga mengembangkan teknik iblis?
Yun Xiao bertanya dengan heran, tapi mengapa dia membuka celah sekarang untuk dibudidayakan semua orang? Petik 2. Yu Shengfeng berkata dengan sedikit ketakutan, dia secara alami juga mengolah seni iblis, namun, orang ini sangat berbakat, tidak hanya di seni iblis, tetapi juga dalam seni bela diri, karena dia bersedia membuka celah ini, kemungkinan besar itu tidak banyak berguna baginya. Dia menatap Yun Xiao dan berkata, kamu juga seorang pembudidaya seni iblis, jika Anda dapat berkultivasi di dalamnya, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda, terutama Lao Ai. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berhenti di udara, menatap Yun Xiao saat dia berkata, terutama senjata iblis 6 jalan Xuan Ni. Hati Yun Xiao bergetar, dia tiba-tiba merasakan sedikit gelombang energi mengalir di atas pria berjubah hitam seperti bayangan tadi. Dia tidak tahu apakah itu ilusinya atau apakah memang ada riak. Wajah Yu Shengfeng penuh dengan kecemburuan saat dia berkata, saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi sulit. Membayangkan bahwa selain Raja Iblis, ada orang lain di dunia yang dapat menggunakan senjata iblis 6 jalan, kamu harus tahu kekuatan benda itu lebih baik daripada aku. Yun Xiao tidak menyangkalnya, hal itu memang sangat kuat, tetapi serangan baliknya juga tidak sepele, saya tidak berani menggunakannya kecuali saya tidak punya pilihan lain, bahkan jika itu terjadi, kekuatan yang dapat diberikannya sangat terbatas. Jangan terlalu tidak tahu berterima kasih. Yu Shengfeng tersenyum pahit, itu adalah senjata iblis 6 jalan, kamu mungkin tidak mengerti arti di baliknya, tetapi selama kamu bisa menggunakan 10-20% dari kekuatannya, kamu tidak akan terkalahkan di dunia ini. Petik 2. Lalu, apakah engkau tahu bagaimana mengerahkan kekuatan senjata iblis secara maksimal, Tuhanku? Tanya Yun Xiao. Chu Shengfeng berkata, tidak ada cara lain selain terus mengumpulkan esensi iblis dan meningkatkan kultivasi saya, jika kamu bisa memanfaatkan sumur iblis kuno ini dengan baik, itu akan sangat membantumu. Yun Xiao cukup tergoda, dia baru saja melangkah ke alam transendensi ilahi, dan tidak mungkin dia bisa meningkatkan basis kultivasinya dalam waktu singkat. Sekarang dia memiliki pemahaman awal tentang 6 Ding dan 6 Jia, dan juga telah menyempurnakan 5 gunung awan menjadi puncak surgawi Tusita, kekuatan penindasan Yuande memang tidak terbatas. Jika dia bisa membuat terobosan dalam seni iblisnya dan menggunakan kekuatan senjata iblis 6 jalan, dia mungkin bisa bertarung melawan Ultimate. Memikirkan hal ini, dia merasakan darahnya menjadi hangat dan dia ingin segera terbang ke sumur iblis kuno. Mereka segera tiba di kehampaan, di mana ada pusaran air hitam besar, itu sangat dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya, dan itu mengarah langsung ke dunia iblis. Rekan-rekan saudara ipar, beberapa sosok muncul dalam kehampaan, mereka adalah penjaga tempat itu, dan begitu mereka melihat Yun Xiao, mereka bergegas dan berkata, salam, Penatua Yun Xiao. Meskipun Chu Shengfeng adalah tetua Grand Supreme, seluruh tingkat menengah bawah dari lautan pembentukan jiwa tidak mengetahui tentang hal ini, bahkan jika dia tahu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati dan tidak tahu siapa itu. Kita akan masuk, kata Yun Xiao. Penjaga itu mengungkapkan ekspresi sulit dan berkata, Penatua Yun Xiao dapat masuk secara alami, tetapi lalat capung ini harus mendapatkan persetujuan dari Tuan Yuande. Instruksi Tuan Yuande, apakah dia sudah masuk? Penjaga itu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihat Tuan Yuande. Yun Xiao berpikir sejenak, dengan kekuatan Yuande, mereka tidak akan dapat menemukannya bahkan jika dia menyelinap masuk secara langsung, selain itu, dia terluka parah, jadi kemungkinan besar dia tidak ingin bawahannya melihatnya. Tak satu pun dari kalian yang pernah melihat Yuande, jadi di mana aku harus menemukannya? Jangan buang waktu kita, jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab penuh. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao langsung terbang, mengabaikan upaya penjaga untuk menghentikannya. Yu Shengfeng dan yang lainnya juga mengikuti di belakang, para penjaga ingin melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi tubuh mereka tiba-tiba menjadi lamban, seolah-olah mereka terpasang di tempatnya, dan mereka sama sekali tidak dapat bergerak. Hanya ketika dia melihat mereka menghilang ke dalam sumur iblis kuno, dia bisa bergerak. Apa yang baru saja terjadi? Apakah kamu tersihir? Hehe, kerasukan. Itulah tekanan ruang, bisa langsung menekan satu sisi, dengan kekuatan kita, kita hanya bisa menunggu untuk dibantai.
Yingluo ini, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu yang lain, itu adalah kejahatan serius untuk membobol sumur iblis kuno, kita tidak akan bisa lolos dari hukuman. Jangan terlalu khawatir, bukankah Penatua Yun Xiao mengatakan bahwa dia akan memikul tanggung jawab sendirian? Petik 2. Saya harap begitu, jika sesuatu benar-benar terjadi, dia tidak akan mengelak dari tanggung jawab. Para penjaga berdiskusi dengan cemas untuk sementara waktu sebelum tubuh mereka berangsur-angsur menghilang ke dalam kehampaan. Beberapa jam kemudian, Yunxia dan yang lainnya muncul di luar kekuatan alam dunia iblis, itu gelap gulita, tetapi karena mereka semua adalah ahli top, penglihatan mereka tidak terpengaruh kecuali pemandangan di dalam kekuatan alam. Yu Shengfeng meletakkan tangannya di luar kekuatan alam dan dengan lembut merasakan ki iblis yang menyembur keluar darinya, dia berkata, jumlah ki iblis memang meningkat, tapi sudah beberapa ratus tahun, jadi itu normal. Aku ingin tahu di mana Yuan De berada, kata Yun Xiao tiba-tiba, apakah dia benar-benar tidak datang ke sini? Petik 2. Yu Shengfeng tertawa, siapa yang peduli? Dia cukup kuat, tapi hanya itu yang dia miliki, dia bukan ancaman. Dia menoleh ke Man in Black dan berkata, teman lama, aku harus merepotkanmu kali ini, sekarang setelah situasinya beres, kamu bisa kembali. Jubah hitam itu berkibar di udara meskipun tidak ada angin, Yun Xiao mengira dia bisa melihat beberapa kekurangan, tetapi masih tidak ada fluktuasi energi, pria berbaju hitam mengangkat tangannya dan membuat segel tangan, cahaya hitam beriak dari ujung jarinya. Kemudian, bayangan hitam perlahan menghilang ke dalam cahaya, tanpa jejak. Murid Yun Xiao menyempit, dia telah menatap pria itu dengan mata roh mistiknya, tetapi dia tidak bisa mengetahui identitasnya, tidak hanya itu, dia telah menghilang tepat di bawah hidungnya, itu benar-benar luar biasa. Inkarnasi eksternal, Ku Hongyan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru. Tuan Istana Cakrawala Ilahi benar-benar sesuai dengan reputasinya, kata Chu Shengfeng sambil tersenyum, ini adalah teknik avatar. Ku Hongyan tercengang, saya tidak percaya inkarnasi tubuh luar ini telah ada sendirian untuk waktu yang lama, dunia ini sangat besar, dan memang ada banyak ahli, saya terlalu bodoh. Yu Shengfeng menjawab, kamu terlalu rendah hati, Tuan Istana, teman saya ini memiliki latar belakang yang kuat, Lu Chongzi pasti sudah menebak identitasnya, jadi dia tidak bergerak karena dia takut, jika tidak, akan ada lebih banyak liku-liku. Karena dia menolak untuk memberitahu mereka asal-usul pria itu, Yun Xiao dan Ku Hongyan tidak bertanya lebih jauh. Tuan Istana dan Yu Qing, apakah Anda merasa tidak enak badan di sini? Tempat ini paling cocok untuk pembudidaya iblis, kamu bisa kembali ke Pulau Dewa Ajaib dulu, kata Yu Shengfeng. Fei Yang, apakah kamu ingin tinggal? Tanya Ku Hongyan. Yun Xiao mengangguk, tempat ini memang tempat yang paling cocok untuk saya berkultivasi sekarang, Hongyan. Jika Anda tidak ingin pergi ke mantra Pulau Dewa, Anda dapat memasuki tablet alam ilahi. Baiklah, kata Ku Hongyan, tapi tidak ada waktu untuk berkultivasi, berapa lama Anda ingin tinggal di pengasingan? Dia sedikit khawatir tentang istana Shen Xiao, bagaimanapun, dia telah keluar untuk waktu yang lama, dan perlu untuk kembali pada saat kritis ini. Tunggu, kata Yun Xiao, aku akan menunggu lubang pembuangan datang dan menemukanku. Dia sudah memasuki transendensi ilahi, selama lubang pembuangan mendapatkan kembali kendali atas Ning Keiwei, mereka akan datang untuk menemukannya. Ekspresi Ku Hongyan membeku, dan dia segera melemparkan masalah istana Shen Xiao ke belakang pikirannya, baiklah, aku akan pergi denganmu. Yun Xiao mengangguk, tiba-tiba, wajahnya sedikit berubah saat dia mengeluarkan token berwarna besi, yang bersinar dengan cahaya terang. Lampu warna-warni tampak hidup saat mengalir di token, membentuk berbagai simbol, mereka berkedip dan kemudian mengembun menjadi simbol koordinat, yang dipasang pada token. Yu Shengfeng dan Ku Hongyan berseru pada saat yang sama, perintah parit alami. Yun Xiao melihat koordinat dan mengangguk, negeri Dongeng Utara, surga Langya, akhirnya bereaksi. Apakah kamu pergi atau tidak? Tanya Ku Hongyan. Pembukaan kali ini sangat penting, kata Yun Xiao, saya mendengar dari Nan Qiuyu bahwa dunia abadi mungkin akan segera terbuka. Apa? Alam kehidupan abadi. Ekspresi Yu Shengfeng dan Ku Hongyan berubah drastis, mengungkapkan semua jenis kebingungan. Yu Shengfeng berkata dengan suara yang dalam, karena dunia abadi akan segera dibuka, kita harus pergi.
Dan bukan hanya kita yang akan pergi, saya khawatir semua ahli di dunia akan pergi. Ini akan menjadi pertempuran lain. Alam kehidupan abadi selalu menjadi legenda, benarkah ada keabadian di sana? Tanya Ku Hongyan dengan linglung. Yu Shengfeng tertawa, haha, bagaimana mungkin, bahkan jika itu adalah alam ilahi segala arah, tidak mungkin untuk menjadi abadi, adapun situasinya, kita secara alami akan tahu kapan kita sampai di sana. Alam kehidupan abadi memiliki sejarah panjang, kata Yun Xiao, apakah tidak ada catatan tentang itu di lautan pembentukan jiwa dan istana cakrawala ilahi? Petik 2. Dikatakan bahwa Gu Qingqing pernah pergi mencari dunia kehidupan abadi, tetapi hasilnya tidak ada apa-apa, kata Ku Hongyan dengan cemberut. Jika sebelumnya, dia akan menambahkan kata, leluhur, ke nama Gu Qingqing, tapi sekarang dia tidak memiliki rasa hormat itu. Gu Qingqing. Yu Shengfeng tidak tahu bahwa Gu Qingqing telah memasuki tubuh Yun Sang, dia mendengus, orang itu mungkin meninggal di surga Langya, saya telah membaca beberapa catatan tentang dunia kehidupan abadi, ini bukan tempat untuk kehidupan abadi, tetapi tempat buatan manusia untuk kenaikan. Bersambung.